Enggak, kami bayar pajak. Apa Biaya sudah jawab. Bapak memfasilitasi orang yang intoleran. Kami diam. Kami diam. Istri itu bapak istri bapak ya. Istri bapak yang kami jangan. Oknum perempuan aparatur sipil negara berinisial MS diduga melarang warga beragama Kristen untuk melakukan ibadah di rumah Jalan Siput Raya Raya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi. Penghuni rumah untuk 2 September 2024. Menurut pengakuan Aldo, saat itu MS menyampaikan kepadanya beserta jemaat lain untuk terlebih dahulu membuat izin jika ingin melangsungkan ibadah. Namun Aldo dengan jemaat lainnya tidak terima lantaran aktivitas yang dilakukan hanya ibadah biasa di rumah dan bukan agenda serupa gereja. Kami tidak ingin ada praktek-praktek intoleransi. Kami sangat sayangkan ada seorang pejabat Kota Bekasi. Ini tidak tanggung-tanggung, pejabat Kota Bekasi. Kemana wajahnya Kota Bekasi? Pelakunya pejabat eselon 3. Seorang kabit. Saya harap pemerintahan Kota Bekasi tegas. Tidak ada tempat, tidak ada ruang bagi ASN yang melakukan tindak-tindakan rasis intoleransi. Dia lupa puluhan tahun dia makan uang rakyat. Saya lihat rumahnya mewah, saya lihat mobilnya mewah. Itu uang rakyat, tolong periksa. Dari mana dia bisa beli mobil Fortuner? Dari mana dia bisa bangun rumah mewah? Itu diperiksa, tolong. Tolong diperiksa. Saya akan teriakan ini sampai ke Mendagri. Saya akan sampaikan kepada Mendagri. Ada oknum ASN. Saya tidak tahu Kota Bekasi melakukan pembinaan atau tidak. Apakah Kota Bekasi melakukan pembinaan kepada pegawai-pegawainya? Saya harap Kota Bekasi melakukan pembinaan, namun ada yang bandel, ada yang mengkhianat. Nah, itulah dia pengkhianat. Jadi kalau pengkhianat negeri harus dipecat. Tidak ada ruang. Bapak-bapak polisi, tolong diperiksa itu nanti beliau. Ya, itu resiko bagi seorang aparatur negara yang melakukan tindakan intoleransi. Resikonya besar. Resikonya besar. Karena dia hidup besar dan mengasih makan keluarganya dari uang rakyat, dari pajak kawan-kawan sekalian yang menghidupin dia. Tapi kenapa dia harus larang ada orang yang mau berdoa dan beribadah? Terkait masalah perizinan dan sebagainya, saya rasa itu bukan urusan dia. Betul tidak? Betul tidak? Tidak ada urusannya dia di situ. Jadi buat kawan-kawan semua, kita sudah dapat informasi perwakilan kita diterima 10, tapi yang akan kita minta sesuai dengan yang sudah kita sepakati. Poin-poinnya adalah ada jaminan dari pemerintah Kota Bekasi terkait warga negara yang melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Itu harus punya jaminan. Tidak ada larangan bagi masyarakat dimanapun untuk melakukan berdoa, untuk memuliakan Tuhannya. Kita ingin Bekasi ini bersih dari orang-orang yang intoleran. Tolong pemerintah Kota Bekasi dilakukan pemeriksaan kepada seluruh ASN Kota Bekasi yang memang tersangkut paut, yang memang memiliki ikatan kepada kaum intoleran, kaum radikalisme. Kota Bekasi harus bersih, semangat ya. Dan tuntutan kita terakhir adalah pelaku ASN eselon 3 kabin pariwisata harus dipecat. Kalau tidak dipecat
kejadian kemarin. Kami sangat merasa tersakiti, Pak. Kenapa? Karena kami anggap beliau itu adalah aparatur negara yang seharusnya memberikan contoh teladan kepada seluruh masyarakat, bukan menjadi contoh yang tidak baik. Ya, kalaupun mungkin beliau terganggu dengan berisik dan sebagainya, ada kata kalimat yang lebih humanis yang bisa disampaikan kepada jemaat atau orang-orang yang melakukan doa. Jadi kami dalam kesempatan ini, Pak, tuntutan kami tidak banyak. Pertama, ada jaminan bagi seluruh masyarakat Kota Bekasi terkait toleransi harus berdiri tegak di Kota Bekasi. Berikutnya, kami juga meminta tidak ada ruang bagi aparatur negara, khususnya di Kota Bekasi, untuk ada bersama-sama dan bapak-bapak sekalian kalau ini orang melakukan tindakan-tindakan intoleran dan rasis, Pak. Ini demi nama baik dan marwah pemerintah Kota Bekasi. Tuntutan terakhir yang kami minta, yang bersangkutan harus dipecat, Pak, untuk mengembalikan wajah pemerintah Kota Bekasi, dan pemecatannya harus dilakukan secara terbuka agar publik, agar masyarakat juga bisa lihat bahwasanya pemerintah Kota Bekasi tidak ada toleransi terkait praktik-praktik intoleran, apalagi yang dilakukan oleh oknum ASN. Dan yang melakukan oknum ASN, Pak, yang kami sayangkan ini oknum ASN. Jadi ini yang bisa kami sampaikan ke Bapak Ibu sekalian. Kami menunggu kabar baiknya, Pak, beliau dipecat. Saya pastikan jika tidak ada kabar itu, tentu kami akan datang dengan jumlah massa yang lebih besar, Pak. Saya bukan mengancam, mohon maaf, tapi ini adalah permintaan. Ya, bukan hanya permintaan PBB. Bapak bisa lihat mungkin di medsos. Saya pantau media sosial pemerintah Kota Bekasi diserang habis-habisan, Pak, sama netizen, Pak. Ya, diserang habis-habisan. Ya, saya tidak mau Pak Wali Kota yang memimpin pemerintahan saat ini dianggap tidak tegas, Pak. Kami juga tidak mau, karena Bapak adalah pimpinan kami. Saya warga Kota Bekasi, Pak. KTP saya di Bintara, Pak. Jadi saya warga Bapak. Jadi kami tidak mau pemimpin kami di sini, wali kota kami di sini itu menjadi bulan-bulanan netizen, karena ada tinggal laku oknum. Jadi sekali lagi kami tegaskan, oknum tersebut harus dipecat, Pak. Dan dalam kesempatan ini katakan untuk beribadah maka harus ada izin. Selesai video tersebut viral, warganet pun merasa geram dan menggeruduk akun Instagram di Spatbur Kota Bekasi. Gani kemudian melakukan mediasi antara Mas Riwati dengan pihak Jemaat Gereja Kristen Oikumene Indonesia atau GKOI bersama dengan Forum Kerukunan Umat Beragama atau FKUB Kota Bekasi. Dalam keterangan pada Selasa 24 September, Gani mengatakan persoalan ini dipicu miskomunikasi bukan intoleransi. Namun setelah dilakukan pertemuan akhirnya terjadi kesepahaman. Ada sejumlah kesepakatan yang tercipta dari pertemuan tersebut. Satu di antaranya adalah para jemaat akan mendapat fasilitas tempat untuk beribadah. Lebih lanjut, Gani memastikan pemerintah Kota Bekasi akan terus merajut keharmonisan dan menggaungkan toleransi untuk mewujudkan kota yang damai, serta memberikan pelindungan dan kepastian hukum bagi pemeluk agama yang ada. Sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian dan rekan-rekan pers, pada kesempatan sore hari ini kita telah bertemu dengan semua pihak. Di sini ada Forkopimda, ada tokoh agama dan FKUB, serta Mas Riwati dengan Maria, Pendeta Ibu Maria. Tujuan kami dalam pertemuan sore hari ini adalah kesungguhan kami untuk menyelesaikan permasalahan intoleransi yang dianggap adanya intoleransi. Perlu kami jelaskan, perlu kami sampaikan, dalam hal ini khususnya di Kota Bekasi sebetulnya tidak ada terkait dengan masalah intoleransi. Ini terjadi hanya masalah miskomunikasi. Dengan terjadinya miskomunikasi tadi, kami
pertemukan para pihak ini, dan alhamdulillah telah terjadi kesepahaman ya, dan ini menjadi ujian relasi yang harus kita jaga, harus kita rawat di Kota Bekasi ini. Nah, selanjutnya Bapak Ibu sekalian, untuk ketenangan saudara kita umat Nasrani di dalam melakukan peribadatan, ini juga telah disepakati akan menepati GKUI ya, GKUI gitu. Dan dalam hal nanti saudara-saudara kita untuk bisa beribadah dengan nyaman terkait dengan pendirian tempat peribadatan, itu tentunya disepakati juga akan melalui mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemerintah Kota Bekasi secepatnya juga akan memfasilitasi perpindahan tempat tadi ya ke GKUI. Selanjutnya kami mohon nanti Pak Abdul Manan sebagai Ketua FKUB tentu bisa menjelaskan ini nanti. Dan selanjutnya Bapak Ibu sekalian, dalam positioning Ibu Mas Dewati selaku ASN, tentu pemerintah Kota Bekasi akan mengambil sebuah tindakan tegas dan terukur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, di mana saya selaku PJ Wali Kota tentu tidak bisa serta-merta menjatuhkan sanksi begitu saja. Mekanisme seorang PJ pada saat akan menjatuhkan sanksi sesuai ketentuan adalah dibentuk terlebih dahulu tim pemeriksa, dan malam ini SK tim juga sudah kita buat. Besok sudah bisa bekerja tim itu untuk melakukan pemeriksaan secara mendalam. Jangan sampai kita mengambil sebuah kebijakan yang akan berdampak, ini tentu harus melalui mekanisme tadi. Setelah itu kami akan sampaikan kepada BKN untuk mendapatkan prosedur teknis, dan kami setelah terbit prosedur teknis akan meminta izin kepada Menteri Dalam Negeri. Selanjutnya hasil dari persetujuan Menteri Dalam Negeri segera nanti akan kita sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya kami mohon Pak Abdul Manan bisa memberikan statement terkait tempat peribadatan. Baik, terima kasih Pak Wali Kota. Yang saya hormati Pak Wali Kota, Pak Dandim, Pak Kapolres, Pak Camat, Pak Lurah, Pak KPPS, serta para pejabat pemerintah daerah yang saya muliakan, dan Mas Riati dan Pendeta Maria, serta diri juga yang berbahagia. Sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Wali Kota tentang persoalan masalah ini sudah kita selesaikan bersama, maka saya sebagai Ketua FKUB menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, berdasarkan hasil rapat di FKUB tanggal 22 September kemarin, serta ditindaklanjuti rapat koordinasi pada hari ini di pemerintah daerah yang langsung oleh Wali dan Pak Dandim serta yang lain, telah sepakati dalam rangka menyelesaikan saudara-saudara kami yang sementara ini beribadah di jalan tersebut, maka jalan siput. Maka saya dengan kesepakatan dan sesuai dengan aturan yang berlaku, kita ingin memberikan fasilitasi kepada saudara kami, yaitu yang semula di jalan tersebut itu kita sibuk layak kita berikan kesempatan di GKUI yang berdekatan dengan stasiun Damri. Dan segala sesuatunya nanti akan mengatur dengan Pak Camat, Pak Lurah, dan amalan yang lain. Karena itu, kemudian dengan jalan yang telah dibentuk pemerintah daerah seperti ini, Kota Bekasi dalam menyelesaikan persoalan kemarin dapat berjalan aman, damai, dan insya Allah apa yang diinginkan oleh Kota Bekasi menjadi kota toleran nomor 1 bisa kita capai dengan aman dan damai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Dalam kesempatan yang sama pula, Mas Riwati yang turut hadir juga menyampaikan permintaan maafnya kepada jemaat dan pihak gereja. Mas Riwati mengakui telah bersalah karena melarang orang untuk beribadah sesuai keyakinan yang dianut. Permintaan maaf Mas Riwati ini kemudian diterima oleh pihak GKOI. Sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian dan rekan-rekan pers dan kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, kami berikan waktu juga kepada Bu Mas Riwati ya, untuk bisa menyampaikan beberapa kata, silakan. Terima kasih Pak Wali Kota, Pak Kapolri, dari alat orang dan Bapak Ibu semuanya yang Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Mas Riwati atas nama pribadi dan keluarga pada kesempatan kali ini menyampaikan permohonan maaf atas tindakan dan ucapan kepada pemerintah Kota Bekasi, kepada masyarakat Kota Bekasi, khususnya masyarakat di lingkungan tempat tinggal saya, dan kepada Bapak Joni, kepada Ibu Pendeta beserta jemaatnya atas tindakan dan ucapan yang kurang berkenan, untuk dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas kesempatan ini. Saya selaku pendeta juga menerima maafnya Ibu Sri. Mohon maaf kalau saya salah sebut namanya. Kami memaafkan Ibu, dan pada kesempatan ini juga saya harus menyampaikan terima kasih pada Pak Wali Kota, Pak Manan, Ketua FKUB, dan Pak Camat, Pak Lurah, Pak Dandim, mohon maaf, dan Pak Kapolsek, Pak Manik, dan Pak Sigalingging, dan semua pihak yang mungkin saya tidak dapat sebut satu persatu. Saya sangat bersyukur kalau ini boleh terjadi, dan sekali lagi kami memaafkan dan menyerahkan Ibu Mas Riwati itu kepada pemerintah. Ya. Itu saja dari kami. Terima kasih untuk kesempatan ini. Saya pikir demikian Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan pers ya. Mudah-mudahan dengan adanya pernyataan ini secara bersama dari pemerintah Kota Bekasi dan semua pihak yang ada di sini, tersadarkan masyarakat bahwa di Kota Bekasi tidak ada masalah intoleransi. Kita akan sungguh-sungguh menjaga dan merawat keberagaman yang telah ada, supaya siapapun yang hidup dan tinggal di Kota Bekasi bisa hidup dengan tenang dan nyaman.